Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Suarane Podcast. Ini episode yang ke-3 kalau nggak salah ya. Episode baru setelah bertahun-tahun hilang dari peredaran. Gue masih akan tetap ngomongin podcast. Dan kali ini gue masih pakai video karena ada yang ingin gue tunjukkan secara visual ke lo yang mendengarkan. Walaupun kalau ada di antara lo yang ternyata mendengarkan secara audio saja, nggak lihat visualnya, itu nanti juga akan gue jelaskan konteksnya. Jadi mau audio mau video bebas-bebas aja, kalian insya Allah tetap akan bisa menangkap maksud dari cerita di episode Suarane Podcast yang kali ini. Oke, jadi gue lagi di mobil, lagi nunggu klien, laptop gue buka di depan gue, senderin ke setir mobil, terus gue rekam, karena mobil itu salah satu tempat yang paling enak buat ngerekam podcast karena senyap gitu. Anyway, gue mau ngobrolin soal teknologi artificial intelligence atau AI yang sebenarnya udah merambah ke dunia podcasting. Misalnya, lu bisa bikin suara lu lebih bagus dengan layanan yang disebut sebagai podcast.adobe.com. Di situ ada fitur yang namanya enhance yang membuat suara lu lebih bulat, lebih keren, noise-nya lebih berkurang, itu udah ada. Bahkan dengan podcast.adobe.com juga, lu yang bikin podcast pakai layanan itu nanti otomatis suara lo, ini memang baru bahasa Inggris ya, tapi suara lo otomatis akan ditranskrip. Dan nanti ketika lo mengedit, lo cukup mengedit tulisannya saja, tidak mengedit audionya. Audionya nanti akan ngikutin tulisan lo dan hasilnya juga rapih editannya. Canggih memang. Dan ini udah mulai muncul sih beberapa yang layanan, tadinya kan versi beta, tapi layanan ini udah muncul termasuk di gue. Jadi nanti di episode berikutnya nanti gue akan jelaskan lah betapa canggihnya podcast.adobe.com ini. Gue cuma berharap harganya nanti pada saat udah keluar dari beta nggak terlalu mahal ya. Mudah-mudahan. Ya, buat podcaster kutu kupret kayak gue ya, jangan mahal-mahal lah. Kalau bisa gratis. Terus apa lagi ya yang pakai teknologi? Oh ya, ini mereka pakai teknologi AI, makanya itu bisa dimungkinkan mengedit dengan teks gitu atau membuat suara jadi lebih bagus. Itu dimungkinkan dengan menggunakan teknologi AI. Atau juga dari dulu itu udah ada yang namanya text to audio. Text to audio ini adalah layanan yang lu tinggal ketik gitu ya. Ini terutama kalau lu nggak percaya diri sama suara lo, kemudian lu ingin dibacakan oleh orang lain atau dibacakan oleh komputer, ada layanan text to audio. Otomatis nanti ketika lu mengetik naskahnya atau mengetik cerita lo, terus lu pakai layanan itu, nanti bisa menggunakan suara yang lain yang bukan suara lo. Dan sekarang dengan teknologi artificial intelligence makin canggih lagi karena suaranya makin bagus, makin keren, makin manusiawi gitu loh. Jadi nggak Google kayak selamat datang, ketemu lagi di podcast Suarane itu enggak, tapi suaranya udah lebih halus, bahkan udah bisa menyelipkan misalnya tarik napas, bisa menyelipkan ketawa, ngakak, ngikik segala macam. Itu udah ada layanan-layanan seperti itu. Tapi teman-teman, yang mau gue ceritain kali ini bukan layanan seperti itu. Ada yang menurut gue layanan yang lebih gokil lagi, dan buat gue layanan ini adalah seolah-olah seperti layanan dari masa depan yang nyampe ke era kita nih. Mungkin ada Doraemon gitu yang ngeluarin dari kantong ajaibnya gitu. Karena buat gue ini gila, ini futuristik banget, asli keren banget. Jadi ceritanya begini. Belum lama ini Spotify itu ngumumin bakal punya fitur voice translation. Voice translation guys, yang bakal pakai teknologi dari OpenAI. Ini OpenAI ini memang biang berkembangnya AI beberapa tahun terakhir ini. Jadi mereka pakai layanannya OpenAI untuk nerjemahin suara kita ke berbagai bahasa. Dan nggak tuh? Jadi lu sadar nggak sih dengan layanan ini podcast kita otomatis bisa tersedia dalam berbagai bahasa. Dulu kan kalau kita punya website mau kelihatan keren, kita pakai layanan Google Translate kan. Jadi misalnya website kita dalam bahasa Indonesia, supaya orang dari luar negeri, dari Amerika misalnya bisa membaca, kita pakai layanan Google Translate, langsung otomatis ditranslate ke bahasa Inggris. Jadi keren kan, kita punya website bahasa Inggris. Ini suara men, suara lu bisa diterjemahin, dan lu bisa cacicus dalam bahasa apapun, walaupun lu bikinnya dalam bahasa Indonesia. Itu kurang gila apa gitu loh. Dan lebih gilanya lagi, suara itu masih bakal pakai suara kita sendiri. Jadi lu kebayang gak sih, suara kita sendiri lagi ngomong dalam bahasa asing. Gue yang bahasa asingnya cuma ngerti bahasa Inggris sama bahasa Jepang dikit-dikit aja,
Wah, gila tuh, keren banget kalau memang gue ternyata bisa kemudian dalam bahasa Indonesia terus diterjemahkan. Gue akan tampil di layar, karena itu juga layanan video juga ya, bukan hanya layanan audio. Gue akan tampil di layar, ngobrol dengan suara gue sendiri, pakai bahasa apa, Jepang misalnya, atau bahasa Spanyol misalnya, atau bahasa lain yang bahkan gue nggak kuasai, atau mungkin bahasa Klingon sekalian. Wah, keren banget tuh. Tapi gitu, itu layanan yang diperkenalkan oleh Spotify dan mereka sudah melakukan uji coba. Saat ini mereka masih menggunakan versi bahasa Inggris, jadi hanya bisa menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa lain. Itu pun belum ada bahasa Indonesianya, gitu. Ya, tapi lambat laun ini buat gue hanya masalah waktu sebelum akhirnya mereka akan memperkenalkan fitur itu, gitu. Nah, buat contoh aja, buat ilustrasi aja, Spotify saat ini waktu saat ini ya, gua rekam ini tanggal berapa ini? Tanggal 2 Oktober 2023. Mereka sudah mulai uji coba lewat beberapa podcast terkenal di luar seperti Stephen Bartlett, Diary of a CEO, kemudian Armchair Expertnya Dax Shepard, dan beberapa podcast lagi. Dan gue mau kasih lihat lo dan kasih denger lo juga contohnya yang gue ambil dari web newsroomnya Spotify ya, tanggal 25 September mereka uploadnya. Dan nanti linknya gue share di deskripsi kalau mau dengerin versi yang lebih jelas, karena ini audionya nggak akan terlalu bagus sih. Tapi kita dengar dan kita lihat ya. Nanti yang lo yang hanya mendengarkan audionya akan gue jelasin. When you say the word toxicity, how are you defining that? You're saying like toxic chemicals que introducimos en nuestras vidas, en nuestra piel, consumimos, inhalamos, tenemos a nuestro alrededor y que están en nuestros alimentos, etc. How do you think? O sea, a modo de consejo, ya que lo estamos platicando, a diario, ¿qué opinas sobre los problemas difíciles del mundo? You don't have to be in show business, but what I've discovered is how fun it is to have the same trabajo y poder hablar de eso todo el tiempo. Gila kan? Lo yang cuma dengerin audionya doang, teman-teman. Jadi gue jelasin dikit bahwa tayangan tadi bentuknya adalah video. Ada beberapa podcaster kondang kayak Stephen Bartlett dan Dax Shepard yang aslinya ngomong dalam bahasa Inggris, tapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa apa tadi ya? Spanyol. Dan meskipun agak nggak sinkron ya gerakan bibirnya yang videonya ya. Kalau yang audionya udah kelihatan, wih gila, Dax Shepard ngomong dalam bahasa Spanyol gitu. Tapi yang versi videonya, karena yang gue tayangin barusan itu adalah versi video, itu gerakan bibirnya agak nggak sinkron sih, dan masih perlu penyempurnaan. Tapi itu aja udah buat gue udah canggih banget. Dan penasaran aja nanti kalau Trevor Noah yang katanya juga akan diterjemahkan seperti ini, itu ngomong dalam bahasa-bahasa lain. Karena apa? Trevor Noah itu kalau ngomong kan lebih ekspresif. Nah, seperti apa nanti itu akan lebih menarik lagi ya, karena Dax sama si Bartlett ini kan ngomongnya cenderung datar gitu ya, jadi gampang terjemahannya. Tapi bagaimana dengan Trevor Noah yang ekspresif banget, yang bercandaan segala macam, wah itu menarik banget. Apalagi kalau bisa diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia ya. Itulah kecanggihan Spotify yang bakal punya fitur voice translation. Tapi selain Spotify, gue jadi penasaran kan, apakah ada layanan yang lebih sempurna lagi, yang sampai gerakan bibir dan ekspresi wajah lo tuh juga bisa diwakili dalam terjemahan yang udah nyari sempurna itu. Nah, ini gue nemu nih. Jadi awalnya gue lagi browsing nyari layanan voice translation, dan gue ketemu yang namanya Heygen, H-E-Y-G-E-N. Nanti gue tulisin di deskripsi ya. Alamatnya di labs.heygen.com. Berbayar sih, tapi kita punya satu kesempatan untuk nyoba secara gratis, dan akhirnya gue coba juga dong. Penasaran kalau gue ngomong dalam bahasa lain seperti apa. Dan lagi-lagi memang belum tersedia versi bahasa Indonesianya. Jadi ya saking penasarannya, gue coba dalam bahasa Inggris aslinya, tapi kemudian gue terjemahkan ke bahasa lain. Dalam hal ini gue terjemahkan ke Nihongo alias bahasa Jepang. Ini hasilnya kayak begini ya. Ini videonya dan juga nanti audionya bisa kedengaran juga. Nanti gue bisa jelasin atau gue deskripsikan
videonya seperti apa ya buat teman-teman yang dengerin secara audio. Kita dengerin dulu yang versi aslinya dalam bahasa Inggris. So apparently there is this service, it's an online service which can translate your podcast, your videos into other language using AI technology. How does it work? I don't know. I saw a demo version of it, which is really, really cool, but I'm just going to try it out myself. Too bad there is no Indonesian version at the moment, so let me try to translate this into Japanese. Let's see. Itu yang bahasa Inggris. Nah, dengan layanan dari heigen.com ini, kemudian gue minta untuk ditranslate atau diterjemahkan ke Nihongo atau bahasa Jepang. So, minasan, mari kita dengarkan dan lihat hasilnya. あなた、だからおそらくこのサービスが存在しているようです。AI 技術を利用して、ポッドキャストやビデオを他の言語に翻訳するオンラインサービスです。それはどのように機能しますかわかりません。本当にクルナでもバージョンを見ました。ただ自分で試してみるだけです。残念ながら現時点ではインドネシア語のバージョンはありません。だからこれを日本語に翻訳して試してみましょう。見て試してみましょう。 Lu yang dengerin podcast ini lewat audionya aja, gue gambarin dikit ya. Jadi gue rekam barusan itu pakai handphone, terus gue pilih translate ke bahasa Jepang. Hasilnya, satu, muka gue jadi agak kinclong ya. Aslinya ini ya seperti apa adanya begitu. Tapi kemudian ketika sudah diterjemahkan, kenapa muka gue jadi kayak halus dan gambar itu jadi lebih agak-agak agak berbeda warnanya gitu. Mungkin karena untuk nyocokin ketika mereka harus mengubah gerakan-gerakan mulut ya, gue nggak tahu ya. Terus kedua, suara gue ngomong Jepang ya masih suara gue men. Jadi gue ngomong Jepang itu dengan suara gue. Keren banget ya, walaupun gue nggak bisa ngomong Jepang selancar itu, tapi di situ gue bisa nyombong, Nihongo Jozu des, lancar bahasa Jepang gue, padahal mah aslinya kagak. Dan yang ketiga, gerakan bibir gue tuh halus banget, walaupun kualitas videonya agak sedikit patah-patah, tapi ya nyaris nggak ketebak gitu loh. Jadi gue kayak gerakan bibir itu seolah-olah memang benar-benar gue sedang berbicara dalam bahasa Jepang. Edan banget. Dan gue lagi mikir gini, kebayang gak sih apa dampaknya, ini udah berapa lama sih, udah 10 menit lebih, oke cukup lah 5 menit lagi lah. Kebayang gak sih apa dampaknya kalau podcast itu kita bisa ditranslate atau terjemahkan ke dalam bahasa lain. Gue melihat beberapa hal. Pertama, potensi audiensnya itu jadi lebih besar, lebih luas lagi, bukan cuma sebatas bahasa kita tapi bahasa lain. Ya walaupun yang masih jadi pertanyaan gue adalah apakah nantinya terjemahan kita ngoceh dalam bahasa lain itu bisa juga nerjemahin ekspresi lain. Karena kan ketika kita berekspresi itu kan bukan hanya suara ya, tapi intonasi, gaya bahasa, emosi, belum lagi kalau video itu kan ada ekspresi-ekspresi yang kalau gue ngomongnya datar kayak begini kan mungkin akan lebih mudah, tapi kalau gue dengan gerakan tangan, kadang-kadang ketawa ngakak segala macam, apakah itu bisa diterjemahkan? Itu yang masih jadi pertanyaan. Gue bisa nyoba sih di Heigen, tapi jatah gratis gue udah habis. Dan gilanya itu jatah gratisnya itu lama banget nunggunya karena banyak yang antri mau nyoba. Anyway, ekspresi itu selama ini gue belum nemuin yang bisa mewakili ekspresi asli gue gitu, ekspresi manusia. Semuanya masih ada sih ekspresi-ekspresi yang misalnya sedih, senang, bahagia, tapi kelihatan banget gitu loh kakunya, kelihatan banget itu kalengnya gitu loh, kawenya gitu, kelihatan banget. Ya ini masalah waktu ya, mungkin kedepannya nanti bahkan bisa lebih keren lagi gitu. Apalagi gue selalu yakin bahwa ekspresi suara kita dalam bentuk audio itu susah untuk direplikasi oleh artificial intelligence. Ya gue nggak tahu kedepannya nanti seperti apa. Yang kedua, terjemahannya menurut gue belum sempurna amat. Lo yang ngerti bahasa Jepang mungkin juga akan melihat ini ya, walaupun secara umum ya, menurut gue, wah udah keren sih, gue bisa cacisus dalam bahasa Jepang gitu. Tapi buat gue masih ada yang belum pas gitu terjemahannya, masih mirip kayak Google Translate tapi lebih canggih lagi lah. Kalau Google Translate dulu mah terjemahannya emang hancur banget sih kadang-kadang gitu. Terus apa lagi? Yang ketiga, menarik sih ngebayangin bisa podcasting dalam bahasa lain, tapi
buat gue harus ada alasan yang jelas. Maksud gue gini, isu-isu yang diangkat juga tentu harus relevan dengan audiens yang nanti akan kita terjemahkan ke bahasa tersebut. Atau minimal naskah lo itu harus mikirin kalau yang dengerin ini juga orang dari budaya lain, dari kultur lain. Jadi walaupun bahasanya bisa diterjemahkan, konteksnya itu agak susah diterjemahkan. Katakanlah begini, lu berpantun misalnya dalam bahasa Indonesia kan di podcast lo. Terus nanti teknologinya lu terjemahkan ceritanya dengan teknologi Spotify atau Hagen atau apapun, lu terjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya. Belum tentu bahasa Inggris bisa menerjemahkan pantun kita, akan terdengar aneh. Jadi memang untuk ngakalinnya adalah konteksnya harus lu jelasin dulu seperti itu. Dan kejujuran itu jadi penting. Jadi menurut gue ketika nanti podcast ini dengan mudah bisa ditranslate ke bahasa lain, suara kita, visual kita harus jujur bahwa ini adalah terjemahan dari Spotify. Ini adalah terjemahan dari artificial intelligence gitu loh. Supaya kalau ada salah-salah tentu orang juga akan maklum gitu. Jangan sampai kita seolah-olah gue bisa bahasa Jepang gitu, tapi ternyata bahasa Jepang yang ngaco. Itu kan ya buat gue kejujuran itu adalah segalanya sih. Penting banget gitu. Tapi guys, overall kecanggihan teknologi artificial intelligence ini menurut gue bagus banget. Dan ya walaupun buat gue yang lebih penting lagi adalah konten lo. Dengan kata lain, otaknya tetap lo, jangan dibalik. Maksud gue begini, ini cuma pendapat gue ya, tapi nggak sedikit orang yang mikir bahwa artificial intelligence ini bisa bikinan lo, konten lo tanpa lo harus bersusah payah. Misalnya gini, AI sekarang kan udah bisa bikin gambar yang bagus banget cukup dengan prompt dari lo ya, perintah dari lo sebagai pengguna. Atau bikin komik yang bahkan sampai ide dialognya pun udah bisa dibuatin oleh artificial intelligence. Dan nggak tahu ya, menurut gue ini nggak menarik sih. Gue pribadi nggak akan mengklaim itu sebagai karya gue. Malu cuy. Gue pernah bikin komik sih dengan menggunakan Midjourney, tapi komik itu ya memang bantuan gambarnya doang, baru kata-kata dialognya, idenya semuanya dari gue. Karena gue malu kalau semuanya bisa dibuat oleh artificial intelligence. Fungsi ini buat apa gitu loh. Sorry ya yang punya pendapat lain ya silakan. Kita boleh berdiskusi atau berdebat gitu ya. Karena kebayang gak sih nanti teknologi artificial intelligence ini bahkan bisa bikinin skrip podcast lo, bisa niru suara siapa aja. Sekarang kan udah ada nih teknologi yang bahkan sudah bisa meniru suaranya Obama misalnya. Jadi lo ngomong dengan suaranya Obama, atau misalnya lo masukkan teks keluarnya itu dalam suaranya Obama misalnya, atau orang-orang terkenal lainnya. Kalau konteksnya serius buat gua itu justru nggak menarik gitu loh. Apalagi itu berpotensi bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif ya. Tapi kalau konteksnya bercanda mungkin misalnya gua bikin wawancara dengan Barack Hussein Obama, tapi konteksnya bercanda, jangan serius. Karena bagaimanapun itu bukan Obama gitu. Jadi teknologi artificial intelligence ini menurut gua harus diikuti dengan kejujuran sih. Itu yang penting. Itu deh cerita gue kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Dari dulu gue percaya podcast itu hanyalah alat untuk membantu kita berekspresi secara suara maupun secara visual. Kalau semua itu bisa digantikan 100% oleh otak buatan bernama artificial intelligence, buat apa? Itu pertanyaan gue sekarang. Mohon maaf kalau ada yang tidak sependapat atau punya pendapat lain. Email aja ke suarane@gmail.com, kita diskusi di situ, suarane@gmail.com. Untuk saat ini, dari parkiran di sebuah daerah di Jakarta Selatan, gue pamit, harus ketemu klien. Kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.